Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, calon penghuni surga insyaallah. Saat ini saya mau share salah satu SOP, standar operasional prosedur untuk menuju surga. Dalam surat Al-Jin, surat ke-72 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharau rasada." Yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah menempuh jalan yang lurus. Sahabatku, dalam satu hari semalam tidak kurang kita dari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke arah jalan yang lurus. Entah berapa ribu selama hidup ini kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang dimaksud bagaimana? Tentu jalan yang lurus itu adalah jalan hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana pada surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza syiratul mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang aku sampaikan ini adalah jalanku yang lurus. Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Ya, syiratul mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Dan jangan kamu mencari pedoman hidup selain Al-Quran dan hadis. Yang semacam itu aku terangkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maka jalan yang lurus yang dimaksud adalah segala petunjuk dalam kehidupan ini yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Lebih khusus Allah menerangkan dalam surat Al-Jin ayat 14 ini, maka orang-orang yang menempuh jalan yang itu indikatornya adalah orangnya taat. Semakin taat, maka semakin lurus. Semakin kurang taat atau maksiat, maka semakin bengkok jalan hidupnya. Yang perlu kita musyawarahkan, kita diskusikan adalah yang dimaksud taat itu dan taat kepada siapa? Sebab ada kalanya orang taat membuahkan keselamatan, kebahagiaan. Tapi berapa banyak orang yang taat justru masuk neraka. Oleh karena itu yang perlu kita taati adalah sebagaimana surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpinmu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin, ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu muncul pertanyaan, pemimpin yang seperti apa? Maka kembali pada ayat itu, bahwa pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang satu paket dengan Allah, Rasul, dan pemimpin. Artinya Allah itu mengajak ke surga.
mengajak kepada kehidupan yang mulia, kebahagiaan. Begitu pula Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ulil amri atau pemimpin. Maka pada ayat itu yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin umat Islam yang memimpin kita kepada jalan keselamatan, jalan kemuliaan yang membawa ke surga. Jadi tidak sembarang pemimpin seperti RT, RW, lurah sampai pada presiden. Tapi siapa saja yang secara faktual itu membimbing kita, dan pemimpin itu memang kapabel, punya karakteristik yang kuat. Dia seorang mukmin. Tanpa keimanan yang kuat, pemahaman Quran dan Sunnah yang kuat, maka tentu akan tidak bisa membimbing kita kepada surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka perlu kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah itu mutlak. Mengapa? Karena dari detik ke detik sejak kita belum berupa manusia menjadi saripati tanah, kemudian kita berubah menjadi sejak kita belum menjadi manusia, min sulalatin mintin, saripati tanah, kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah di kandungan ibu kita. Dari alaqah menjadi mudghatan, dari darah dirubah menjadi segumpal daging. Dari mudghatan dirubah menjadi idoman, menjadi tulang. Daging dirubah oleh Allah menjadi tulang. Kemudian tulang itu dibungkus dengan lahman, dibungkus dengan daging. Daging yang berfungsi untuk membungkus tulang. Kemudian umur 120 hari di kandungan ibu, Allah meniupkan roh. Maka jadilah kita lahir, dan dewasa, menjadi kita orang yang memiliki berbagai kompetensi. Tetapi apapun prestasi yang kita raih sejak kita masih dalam kandungan ibu sampai sekarang, tiada detik kecuali Allah lah yang memberikan pertolongan, yang memberikan karunia. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Allah adalah mutlak, tidak bisa ditawar. Allah tidak bersedetik pun tidak menyayang kita, tidak memberikan karunia pada kita. Begitu pula taat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang diberikan bahasa sekarang SK, surat tugas untuk melaksanakan membimbing manusia menuju surga dengan uswatun hasanahnya. Maka Allah menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau itu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasul yang dimaksud. Maka taat pada Allah, taat pada Rasul itu adalah sesuatu yang mutlak. Nah, adapun taat kepada manusia itu relatif, tidak mutlak. Ada kalanya harus dan ada kalanya tidak boleh. Yang wajib kita taati kepada pemimpin manusia adalah aturan, ajaan yang ma'ruf. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, innama ta'atu fi ma'rufin. Sesungguhnya taat itu hanya dalam urusan yang ma'ruf, urusan yang baik, yang benar, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ridho Allah, yang membawa surga. Sedangkan peraturan, undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang Allah dan Rasul, tetapi
terjadi ada di lingkungan kita. Maka Rasul menjelaskan, ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk. Makhluk itu semua manusia itu makhluk, ya, dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin rahimahullah. Maka ketika kita itu bisa mengembangkan ketaatan, membuktikan ketaatan dalam kehidupan kita, ya, taat kita kepada Allah mutlak, taat kita kepada Rasul dalam bentuk ibadah, ya, mahdoh ataupun ibadah sosial. Ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, ya, haji, umroh, ya, dan sebagainya, ya, ibadah mahdoh. Maka kita tingkatkan ketaatan kita untuk mengoptimalkan, mengamalkan ajaran itu, ya. Begitu pula ibadah sosial, hablum minan nas khairun nas anfa'uhum linnas. Yang perlu kita evaluasi adalah seberapa ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul. Ketika kita menilai perilaku, kita menerapkan grade-nya, yaitu grade yang tertinggi adalah selalu. Grade di bawahnya adalah sering. Grade di bawahnya adalah kadang-kadang. Grade di bawahnya adalah pernah. Grade di bawahnya adalah tidak pernah. Yang perlu kita muhasabah ketika kita ingin taat kepada Allah, ya, mencintai Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu bagi kita sudah selalu tiap hari, atau sering, atau kadang-kadang, atau pernah, atau tidak pernah. Sholat tahajud bagi kita itu sudah selalu, apa sering, atau kadang-kadang, apa pernah, atau malah tidak pernah. Ini untuk mengukur seberapa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat yang menempuh jalan yang lurus, semakin jarang melaksanakan ketaatan, maka sesungguhnya kita dalam keadaan bermaksiat. Oleh karena itu, dengan pemahaman wa mayyuti'illah wa rasul faqad fazza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia mendapat kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia hidupnya happy, bahagia, damai, tentram. Karena ada keyakinan kepada Allah dan Rasul, dan hidupnya, ucapannya, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti Quran Sunnah. Sedangkan di akhirat insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan pelajaran bagi kita, agar kita berupaya untuk meningkatkan ketaatan. Fa'amma man syaqul mawazinu fahuwa fi syadri radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikan, maka fahuwa fi syadri radiyah, dia dalam keadaan yang diridhoi Allah, disayang oleh Allah, ya, masuk surga. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya, ya, dosanya lebih baik daripada kebaikannya, ya, dia dalam nar. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yang patut kita tindak lanjuti adalah bagaimana kita mengembangkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ketaatan-ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada ulil amri dalam urusan yang benar, misalnya dalam urusan pekerjaan. Orang yang beriman itu amanah, tanggung jawab, bekerjanya sungguh-sungguh. Sehingga orang muslim itu kalau mengikuti petunjuk Allah, dia akan sukses. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Maka siapa saja, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, semua manusia yang sungguh-sungguh dia akan berhasil.
Ya, dan orang yang sungguh-sungguh itu akan dibukakan pintu-pintu kesuksesan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mengembangkan pendidikan misalnya, Allah akan membukakan jalan-jalan kesuksesan. Allah membukakan jalan-jalannya, jalan-jalan menuju pada kesuksesan, dan jalan-jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dibimbing menuju kepada kesuksesan, kemudahan, dan kita berupaya untuk meningkatkan ketaatan. Mudah-mudahan sukses ya di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.